pemeliharaan ya keamanan informasi ini. Jadi konteksnya adalah kita akan bahas ya model-model langkah-langkah untuk menerapkan maintenance ya, information security maintenance. Nanti kita akan bagi menjadi dua part ya, dua bagian. Bagian awal hari ini ya, ini karena slide-nya cukup lumayan banyak ya, jumlah slide-nya juga lumayan banyak, saya akan bagi dua aja ya. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa ya dari model ya kan, kemudian langkah-langkahnya. Nah, minggu depan kita akan bahas khusus untuk ini ya, face assessment sama digital forensik ya. Oke. Ya, jadi setelah menyelesaikan materi ini ya, diharapkan Anda bisa dapat mengetahui ya bagaimana konsep pemeliharaan berkelanjutan itu ya. Yang namanya pemeliharaan berkelanjutan itu dari program keamanan informasi ya. Kemudian juga melihat model-model manajemen keamanan ya yang direkomendasikan. Tentunya ini berdasarkan dari standar ya yang sudah dilakukan ya dari beberapa institusi ya. Oke, kemudian menentukan juga model ya untuk program fully maintenance ya, program perawatan penuh ya. Juga mengidentifikasi nanti faktor-faktor kunci ya, key factor ya yang terlibat dalam pemantauan lingkungan eksternal dan internal ya. Ini karena penting ya, karena kita bicara dalam konsep pemeliharaan ya, yang harus diperhatikan juga adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal ya. Nah, kemudian Anda juga nanti menjelaskan bagaimana ya, menjelaskan bagaimana perencanaan ya, penilaian risiko, penilaian kerentanan dan remediasi ya untuk mengikat ke pemeliharaan keamanan informasi ya. Kemudian juga membangun kesiapan ya dan meninjau prosedur ya menjadi ini ya pemeliharaan keamanan ya, information security maintenance ya. Nah, nanti kita masuk ke minggu depan, kita akan bahas forensik ya, menetapkan digital forensik ya, dan menjelaskan bagaimana ya konsep pengelolaan ya untuk digital forensik, fungsi-fungsinya ya, dan juga memperoleh ya, menganalisis dan mempertahankan bahan bukti yang potensial ya, untuk bisa dijadikan sebagai evidence ya, barang bukti. Oke, nanti kita akan bahas itu. Oh ya, untuk KP, saya udah sampaikan juga ke akademis ya. Minggu depan, hari Kamis kan tanggal merah, kalau nggak salah ya. Jadi nanti akan diganti di hari Sabtu. Kita udah sepakat ya jam 2 ya. Itu ya, jam 1 ya, jam 1 siang minggu depan ya. Kita akan KP ya. Yuk, kita akan masuk ke background dulu ya. Penjelasan dulu awal ya. Nah, pada pembahasan yang kemarin kita sudah bahas bagaimana ya perusahaan atau organisasi itu melakukan perencanaan ya, perencanaan keamanan informasi ya, kemudian menyiapkan personalnya ya kan, menyiapkan sumber daya yang kita bicara ada 5 itu ya, tipe ya kan, orang ya kan, kemudian juga hardware, software ya, kemudian data, prosedur ya, dan network. Nah, kita sudah siapkan itu, kemudian diimplementasikan. Jadi minggu lalu kita sudah bahas bagaimana mekanisme untuk planning ya, perencanaan ya, kemudian juga mengimplementasikan keamanan informasi. Nah, setelah itu, apakah tugas dari bagian keamanan informasi sudah selesai? Kita lihat ya. Jadi setelah organisasi itu berhasil mengimplementasi dan menguji ya kan profil dari keamanan informasi yang diterapkan, ya mungkin organisasi itu mungkin merasa lebih pede ya, lebih percaya diri dengan tingkat pelindungan yang diberikan untuk aset informasinya. Tapi sebetulnya itu tidak cukup, ya kan? Jadi organisasi tidak boleh terlena, ya kan? Ya, jika organisasi menganggap, oke, kami sudah terapkan keamanan informasi, ya kan? Kami sudah bikin aturan, ya kan? Kami sudah terapkan ke dalam semua bagian dari organisasi, dan that's it, selesai gitu. Nggak seperti itu ya. Seharusnya kan tidak berhenti sampai implementasi saja. Nah, sekarang kita akan lihat ya kan, kenapa alasannya ya yang namanya
keamanan informasi itu tidak hanya berhenti pada implementasi selesai gitu ya, tetapi masih ada step berikutnya, yaitu kita bicara maintenance. Alasannya apa? Kita lihat di sini ya. Pertama yang kita lihat adalah faktor-faktor perubahan ya dalam organisasi itu ya, yang bisa menyebabkan terjadinya mungkin ada pergeseran-pergeseran ya. Kita akan lihat contoh ya. Misalnya ya, ada sesuatu yang dinamis ya di lingkungan organisasi itu telah berubah misalnya ya. Beberapa faktor yang cenderung berubah dalam lingkungan keamanan informasi, contohnya misalnya ya kan, adanya aset baru ya yang dimiliki oleh organisasi misalnya ya. Organisasi membeli suatu aset baru misalnya, suatu produk-produk teknologi baru misalnya. Nah, kemungkinan ada kerentanan juga di situ ya, kerentanan baru yang terkait dengan aset baru tersebut atau yang ada bisa muncul gitu ya, yang tadinya mungkin tidak terlalu vulnerable ya kan, sekarang muncul justru masalah baru ya kan, mungkin saja bisa terjadi seperti itu karena ada penambahan aset. Yang kedua adalah faktor dari pergeseran prioritas dari suatu bisnis ya, suatu unit usaha ya. Itu yang menyebabkan terjadinya juga kerentanan juga ya, faktor yang mempengaruhi, ada faktor yang mempengaruhi terjadinya kerentanan terhadap keamanan ya, keamanan informasi. Dan mungkin juga ada kemitraan baru yang terbentuk di situ ya, partnership ya. Jadi ada kemitraan baru ya kan, organisasi itu membentuk kemitraan baru misalnya ya. Atau bisa juga yang lama itu kemitraannya bubar ya. Kita bisa melihat ada suatu pengaruh dinamis dalam lingkungan organisasi ya. Yang namanya organisasi kan sifatnya kan tentu sifatnya dinamis ya, tidak tidak stay atau tidak statik gitu ya. Dia selalu ada sesuatu yang berubah di situ. Nah, kemudian apalagi misalnya contoh alasannya kita lihat. Adanya divestasi misalnya ya, dan akuisisi organisasi yang terjadi ya. Itu juga bisa menyebabkan ya perubahan dalam lingkungan keamanan informasi ya. Nah, kemudian juga ada faktor lain ya, kalau kita lihat di sini ya. Misalnya ada karyawan yang kita latih ya, organisasi sudah melatih karyawan, mendidiknya, dan memberitahukan tentang policy ya, aturan kebijakan, prosedur, dan teknologi. Ternyata saat mau diterapkan ya kan, sudah dijalankan 1 bulan 2 bulan, kemudian karyawan itu out gitu ya, berhenti dari pekerjaannya ya. Jadi cukup disayangkan kalau misalnya karyawan itu sudah kita maintain ya, kita sudah training, kita sudah kasih pelatihan bagus gitu ya, tetapi akhirnya dia juga off gitu ya. Nah, kemudian di satu sisi kita akan ada penambahan personal baru ya, misalnya ada personal baru yang dipekerjakan, itu juga mungkin saja menciptakan satu kerentanan baru ya, suatu vulnerable juga kan ya. Kita kan nggak tahu apakah karyawan baru itu punya kondisi yang bagus atau tidak gitu ya. Nah, kalau program tidak cukup menyesuaikan untuk berubah, maka kemungkinan akan juga harus diulang lagi dari siklus yang dari awal ya. Nah, seperti itu ya. Jadi keputusan itu tergantung pada seberapa banyak ya perusahaan telah terjadi ya, dan seberapa baik organisasi dan programnya untuk pemeliharaan keamanan informasi itu bisa mengakomodasi perubahan ya. Gitu ya. Jadi jika organisasi itu berhasil menangani perubahan dan telah menciptakan prosedur ya dan sistem yang dapat fleksibel dengan lingkungan, maka program keamanan mungkin saja bisa dapat terus beradaptasi dengan sukses ya. Kita tahu ada ya CISO ya, Computer Information Security Officer, itu bisa menentukan ya apakah kelompok keamanan informasi itu dapat beradaptasi secara memadai ya dan mempertahankan profil ya keamanan informasi organisasi ya, atau apakah proses dari security SDLC ini ya yang kita sudah bahas minggu lalu, itu harus mulai lagi untuk membangun kembali profil keamanan informasi yang secara fundamental itu berubah gitu ya, baru ya. Jadi tentunya lebih mahal untuk merekayasa ulang ya profil keamanan informasi itu berulang kali ya. Jadi dengan adanya konsep information security maintenance ya, diharapkan yang namanya keamanan informasi itu tidak harus diulang-ulang terus ya. Jadi tujuannya kita akan melakukan maintenance system. Nah, kita akan lihat ya model dari manajemen keamanan ini ya. Untuk
membantu komunitas keamanan informasi ya untuk mengelola ya kan, mengoperasikan program keamanan yang sedang berlangsung, maka kita harus mengadopsi satu model manajemen ya. Secara umum, model manajemen itu ada kerangka kerja ya yang menyusun tugas ya, mengelola rangkaian kegiatan atau fungsi dari bisnis tertentu ya. Oke. Kita lihat dari satu acuan ya, panduan dari standar NIST ya. Ini yang diterapkan di USA ya. NIST SP800-100 ya, Information Security Handbook ya, Guide for Manager ya. Jadi di sini Security Handbook ini memberikan panduan manajerial ya untuk menetapkan dan menerapkan program keamanan informasi. Nah, di dalam guidance-nya itu ya, arahan itu ada tercantum 13 bidang manajemen keamanan informasi. Ya, ini yang sudah juga kita sudah bahas ya, kita sudah singgung dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tapi kita akan review kembali ya. Kemudian juga di dalam guidance itu memberikan kegiatan pemantauan khusus untuk setiap tugas ya. Tugas harus dilakukan secara berkesinambungan ya, dan tentunya tidak semua isu itu merupakan masalah yang negatif ya. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Dan Anda juga bisa searching dari handbook ya, dari e-booknya ya. Itu detailnya ada di chapter ya 12 ini yang saya kasih bukunya ini ya. Anda bisa baca di chapter 12 ini. Ya. Sini ya. Jadi Anda bisa baca di sini ada 13 ya. Ini ya, guidebook-nya ya, ada 13 langkah-langkah ya untuk ini ya, untuk menerapkan security maintenance modelnya ya. Nah, kita akan masuk bahas lagi di sini ya. Ya, jadi yang pertama adalah ini ya, Information Security Governance ya, tata kelola keamanan informasi ya. Jadi di sini statementnya adalah agency should monitor the status of their program to ensure that ya. Jadi agen ya, agent itu artinya pihak yang melakukan bertugas untuk melakukan ini ya, security governance ini ya, harus memantau status program mereka ya untuk memastikan apakah kegiatan keamanan informasi yang sedang berlangsung itu memberikan dukungan kepada misi ya, kepada misi dari suatu organisasi itu. Ya, itu pertama dilihat ya. Apakah tata kelola yang namanya tata kelola keamanan informasi itu ya sudah berjalan dengan sesuai dengan ini ya, misi dari organisasi itu. Kemudian juga melihat ya kan kebijakan dan prosedur saat ini apakah selaras dengan teknologi ya. Jadi harus ada checklist di situ ya. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer ya kan untuk ini ya, kita bicara dari sisi information security maintenance ya. Jadi melihat kebijakan dan prosedur apakah saat ini sudah sejalan dengan teknologi yang ada ya. Nah, kemudian juga kendali untuk mencapai tujuan yang dimaksud ya. Apakah ada faktor umpan balik di situ ya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Itu hal yang pertama ya. Nah, tindakan kedua kita lihat di sini ya, dalam kaitan dengan siklus hidup pengembangan sistem ya. Jadi keseluruhan proses pengembangan ya, mulai dari pengembangan ya, implementasi dan retiring ya. Jadi kalau sistem informasi yang sudah mungkin dipensiunkan gitu ya, akan melalui proses-proses ya, langkah-langkah yang disesuaikan dengan ini ya, organisasi ya. Itu yang kita bicara dari sisi siklus hidup pengembangan sistem, itu kita sudah bahas minggu lalu ya. Nah, yang ketiga adalah faktor awareness ya, and training ya. Jadi faktor kesadaran dan adanya pelatihan ya. Jadi bagaimana sistem pelacakan itu harus bisa menangkap informasi penting ya tentang kegiatan program ya. Jadi harus ada semacam tracking sistem di situ ya. Seseorang sudah pernah melakukan mengikuti training apa saja ya yang kaitan dengan keamanan, kebijakan keamanan informasi. Apakah ada yang masih belum mendapatkan training misalnya ya. Jadi harus ada suatu semacam tracking system di situ ya, sistem pelacakan. Yang selanjutnya adalah dari sisi pelacakan kepatuhan ya, tracking compliance ya.
pelacakan kepatuhan melibatkan untuk penilaian status dari program tersebut, ya. Jadi melihat apakah sistem aturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi, ya, dalam suatu program misalnya, ya kan, itu sudah dipatuhi belum ya oleh stakeholder misalnya atau oleh pemakai gitu ya. Nah, kemudian juga tentunya yang namanya program awareness ini atau training ini juga harus selalu continue ya, harus selalu terus berkembang ya. Jadi nggak bisa hanya dilakukan di awal saja atau sesaat saja ya kan. Tujuan adanya continue itu adalah untuk selalu menanamkan kesadaran kepada setiap stakeholder ya, pengguna, bahwa ini loh penting namanya kebijakan keamanan informasi itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sorry ya. Nah, yang keempat adalah kita bicara capital planning ya, and investment control ya. Jadi kita bicara adalah dari sisi perencanaan modal dan kendali investasi ya. Jadi tujuannya adalah untuk merancang, memfasilitasi ya, dan mengendalikan pengeluaran dana ya, agency fund ya, gitu ya. Jadi ada mekanisme untuk memilih ya kan, melakukan kontrol ya kan, kemudian melakukan evaluasi ya dari siklus hidup investasi yang dijalankan ya. Kita bisa lihat dari model sini ya, select, control, evaluate, investment life cycle ya. Jadi pada mekanisme select pemilihan ya, jadi akan ada beberapa langkah-langkah ya kan, membuat suatu portofolio ya dari IT investment ya, untuk tujuan memaksimalkan misi ya atau kinerja dari keamanan informasi itu ya. Kemudian juga menggunakan ya beberapa pengukuran ya yang konsisten ya untuk membandingkan ya kan proyek ya antar portofolio itu ya. Nah, itu dari sisi pemilihan ya. Kemudian langkah berikutnya adalah control ya. Dalam hal ini ya kendali terkait dengan dokumen ya, report ya, kemudian dari sisi pengukuran dan manage ongoing IT investment ya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengevaluasi ya, jadi menentukan ya nilai-nilai dari IT investment ya terkait dengan kebutuhan dari misi ya organisasi itu ya. Kemudian juga melakukan modifikasi dari IT investment proses ya. Mungkin ada beberapa yang proses-proses yang tidak berlangsung dengan baik ya, dievaluasi ya supaya bisa lebih baik lagi. Ya, ini kaitan dengan langkah-langkah ya untuk select, control, evaluate, investment life cycle. Nah, kemudian kita lanjut di handbooknya Guide for Manager ini ya. Itu adalah kita bicara sistem interkoneksi ya. Ini di poin kelima ya. Jadi tadi ada 13 ya. Nah, di poin kelima ini adalah kita bicara sistem interkoneksi ya. Jadi ini ada koneksi langsung dari dua atau lebih sistem informasi ya untuk berbagi data dan sumber informasi lainnya ya. Jadi apakah ada koneksi langsung ya dari dua atau lebih sistem informasi ya untuk bisa berbagi data dan sumber informasi ya. Nah, kalau ada kemungkinan ini bisa menyebabkan resiko ya, organisasi bisa terlibat resiko, jadi organization to risk ya. Nah, ketika dikelola dengan baik ya, tentu akan ada manfaat ya tambahan ya, mencakup efisiensi yang lebih besar ya, akses terpusat ke data dan fungsionalitas yang lebih besar ya. Jadi kalau kita bicara konteksnya adalah interkoneksi ya, berarti kita kan melihat ya kan ya bagaimana pengelolaannya ya kan, apakah sistem informasi yang ada ini ya kan ya itu bisa diakses secara terpusat ya kan ke data gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu perubahan data, itu akan menyebabkan juga pusat bisa mengetahui ya kan kalau ada data itu sudah diubah, update ya. Jadi ini untuk mencegah kemungkinan ada orang yang melakukan perubahan data, misalnya kan orang yang tidak berkepentingan misalnya melakukan perubahan data, itu yang bisa menyebabkan terjadinya data yang berbeda misalnya ya. Oke. Yang berikutnya kita lihat dari sisi performance measure ya, ukuran kinerja ya. Nah, tentu ada tools-nya di situ ya, ada matrix tools-nya ya, jadi alat yang mendukung untuk pengambilan putusan ya. Dan dia bisa melewati yang namanya 6 ya iteratif proses ya.
Jadi kalau lihat di sini di dalam matrix development prosesnya ya, mulai dari stakeholder ya and interest ya, kemudian goals and objectives-nya ya, kemudian melakukan identification and definition ya, melihat policy ya, guidance ya, prosedur, kemudian melakukan implementasi dari suatu program ya. Nah, kemudian melihat dari level of implementation-nya ya, kemudian langkah berikutnya adalah program result ya. Mungkin akan ada policy update gitu. Nah, kemudian nanti melihat lagi kembali ke business mission impact-nya ya, pengaruhnya terhadap bisnis organisasinya itu. Ya, jadi business impact-nya itu ya business value ya, gain to or loss ya. Apakah mendapatkan menghasilkan suatu keuntungan ya, atau malah makin loss gitu ya. Kemudian juga kemungkinan akan ada suatu tools gitu ya, tools itu bisa melakukan pengukuran ya, acceptable loss estimate ya, jadi bisa memprediksi ya kan terjadinya loss itu ya. Kemudian dari sisi efisiensi ya atau effectiveness ya, juga melihat dari sisi timeline of service delivery-nya ya, jadi skala waktu ya dari layanan ya, dan seterusnya. Oke, ini Information Security Metric Development prosesnya. Nah, ini kaitan dengan ukuran kinerja. Kemudian faktor yang berikutnya yang ketujuh adalah security planning ya, perencanaan keamanan. Oke, jadi salah satu tanggung jawab ya berkelanjutan yang paling penting dalam manajemen keamanan ya. Jadi kalau kita bicara keamanan informasi ya tentu akan ada perencanaan di situ ya, perencanaan keamanan. Oke, itu faktor yang ketujuh ya. Kemudian yang kedelapan adalah Information Technology Contingency Planning ya. Ini adalah perencanaan teknologi informasi yang sifatnya adalah darurat ya atau kontingensi ya. Seandainya ada suatu bencana, misalnya ada suatu tindakan yang berbahaya bagi organisasi, kita sudah bahas juga ya pertemuan dari sebelumnya ya. Maka harus ada yang namanya recovery plan gitu ya. Jadi ada rencana untuk pemulihan ya, dan juga dibuat dalam bentuk dokumentasi prosedur ya. Jadi harus ada semacam contingency plan ya, jadi perencanaan kedaruratan gitu ya. Nah, kemudian yang ke-9 ya di dalam NIST handbook-nya itu ya disampaikan ada yang namanya manajemen resiko. Ini juga kita sudah bahas di satu pertemuan ya kan. Ya. Risk management ya kaitannya dengan upaya-upaya yang berkelanjutan ya, itu ongoing effort ya, upaya-upaya yang berkelanjutan ya. Nah, tugasnya termasuk melakukan identifikasi resiko ya, kemudian melakukan analisis dan juga ya pengelolaannya ya, pengelolaan resiko. Oke. Jadi kalau kita lihat diagramnya seperti ini ya. Jadi identify stakeholder ya, kemudian determine goals, objective ya, review existing metric ya, develop new metric, identify data collection dan collect ya. Ini ada prepare for data collection ya, untuk menyiapkan pengumpulan data. Oke, selanjutnya action berikutnya adalah collect data and analyze result ya. Dalam hal ini akan ada analisis ya kan, data-data yang sudah dikumpulkan ya, kemudian melihat ada gap analisis ya, melihat suatu analisis perbedaan gitu ya, identify gap ya between actual and desired performance ya. Jadi melihat, menganalisis ya kan, adanya penyimpangan-penyimpangan ya antara kinerja yang sebenarnya dengan kinerja yang diharapkan ya. Kemudian identify reason ya for undesired result ya, dan identify area requiring improvement. Itu di proses langkah 2. Langkah berikutnya di identify corrective action. Ini yang sifatnya adalah mengidentifikasi langkah-langkah perbaikannya ya. Jadi menentukan range of corrective action ya, menentukan jangka tindakan perbaikan ya. Kemudian memilih ya, select most appropriate corrective action ya, memilih tindakan-tindakan perbaikan apa yang penting ya, didahulukan gitu ya. Kemudian memprioritaskan tindakan perbaikan itu ya based on overall risk mitigation goal ya.
Nah, kemudian langkah berikutnya tentu di develop business case-nya ya, develop cost model ya. Jadi melihat model pembiayaannya ya, project cost for its corrective action ya. Jadi tentu akan ada semacam pengembangan berkelanjutan ya di situ ya. Ada ya tentu ada faktor juga kebutuhan untuk budgeting untuk cost ya, pembelian alat-alat baru misalnya ya, atau sewa hire consultant misalnya ya, seperti itu. Nah kemudian next adalah obtain resource ya, jadi budget allocate, jadi ya jadi tadi planning modelnya sudah ditentukan, kemudian kita siapkan budget ya, dan tentu juga menyiapkan resources ya, sumber daya. Nah baru kita lakukan applied corrective action ya, jadi baru kita terapkan tindakan-tindakan perbaikan ya. Mungkin tindakan perbaikan itu juga terkait dengan pengelolaannya ya, atau aspek teknikalnya, atau juga perbaikan dalam hal operasional ya. Inilah langkah-langkah untuk yang ini ya, program implementation prosesnya, untuk yang memanage resiko itu. Ya. Kemudian kita lihat 7-step contingency planning process ya. Jadi kita melihat langkah-langkah tindakan darurat gitu ya, contingency. Ya, jadi ada pengembangan ya contingency planning process ya. Jadi mengidentify statutory or regulatory requirement ya. Kemudian develop IT contingency planning ya. Jadi mengembangkan suatu perencanaan IT yang kalau terjadi bencana atau terjadi tindakan ya disaster misalnya ya, maka ada yang namanya contingency plan. Ya, jadi ini langkah kita lihat ya, conduct business impact analysis ya, melihat apakah ada pengaruh nanti ke bisnisnya. Kemudian identify preventive control ya, mengidentifikasi tindakan-tindakan awal gitu ya, preventif ya, pencegahan ya. Kemudian mendevelop recovery strategi ya, jadi mengembangkan suatu rencana untuk recovery ya. Nah, kemudian lakukan ini ya, contingency plan ya. Tentu akan ada dokumen recovery strateginya. Kemudian melakukan planning testing ya, training and exercise ya, dan ada plan untuk maintenance di situ ya. Ini ditetapkan langkah-langkahnya ya, ada 7 langkah-langkahnya ya, di handbooknya itu ada ya. Jadi kalau Anda nanti Anda jadi manajer atau jadi seorang CISO itu ya, Computer Information Security Officer, maka mau nggak mau Anda harus mengikuti ya kan standar ya, regulasi yang sudah diberikan di handbook ini ya. Karena ini kan adalah aturan ya. Oke, risk management ya in system security life cycle ya. Jadi dalam pengembangan keamanan ya, siklus hidup pengembangan sistem ya, khususnya untuk sistem keamanan. Berarti ada yang namanya ini ya, kita melihat manajemen risiko dalam sistem security life cycle ya. Jadi ada security control monitoring ya, kemudian security categorization ya, di starting point-nya di sini ya. Kemudian security control selection ya, kemudian refinement ya, kemudian dokumentasi, kemudian implementasi, kemudian assessment ya, kemudian otorisasi dan seterusnya. Ini akan terjadi siklus di sini. Oke. Lanjut adalah ya di poin ke-10 ya, di NIST guidebook-nya itu disampaikan tentang program sertifikasi ya, sertifikasi, akreditasi dan penilaian keamanan ya. Ini juga jadi satu faktor yang Anda juga perlu ya untuk plan kalau Anda mau berkarir di bidang keamanan ya, security officer ya. Jadi ada komponen-komponen penting ya yang diatur dalam program keamanan ya. An essential component in any security program ya. Jadi yang namanya program keamanan itu membutuhkan suatu pengakuan ya, ada sertifikasinya, ada akreditasinya ya, dan juga ada penilaian keamanan ya. Nah, kemudian kedua adalah kita melihat status ya, status kontrol keamanan itu akan diperiksa secara teratur ya. Jadi ada regulated ya. Jadi kalau misalnya Anda sebagai orang yang sudah certified misalnya, biasanya akan ada semacam tes ulang misalnya ya, atau ada semacam resertifikasi lagi setiap
2 tahun atau setiap 3 tahun ya. Tentunya ada berbagai cara ya. Tidak harus Anda harus ujian ulang misalnya ya kan. Jadi yang pertama kali kan Anda untuk mendapatkan sertifikasi, Anda harus ambil ujian sertifikasi namanya kan. Nah, setelah Anda dapat ujian sertifikasi, maka Anda harus maintain sertifikasi Anda itu. Caranya adalah tidak harus dengan nanti 2 tahun lagi misalnya kalau sertifikasi Anda habis, Anda harus akan retake ujian lagi. Itu sih boleh. Tapi yang diharapkan di sini adalah implementasinya. Jadi aktivitas apa yang Anda lakukan selama jangka waktu sertifikasi itu masih berjalan. Itu yang penting. Ya. Jadi kalau misalnya Anda udah ikut programnya misalnya certified untuk information security audit misalnya ya. Apakah dalam 2 tahun ini Anda melakukan audit terhadap keamanan sistem informasi nggak misalnya ya? Kapan? Buktinya apa? Ya kan? Ada sertifikat bahwa Anda ada surat keterangan bahwa Anda sudah melakukan audit misalnya dari company. Begitu ya. Jadi sifatnya adalah semacam proven ya, pembuktian bahwa Anda ya sudah menjalankan ya apa yang Anda sudah dapatkan di program security itu. Intinya di situ ya. Jadi bukannya Anda harus ujian ulang ya kan, tapi dalam hal ini adalah sifatnya adalah pengakuan. Segala aktivitas pekerjaan yang Anda kerjakan dalam jangka waktu sertifikasi itu berlangsung, itu yang Anda harus dokumentasikan dan Anda harus laporkan ya kan kepada institusi yang mengeluarkan sertifikasi itu. Begitu ya. Nah, kemudian juga ada proses audit di situ ya, proses peninjauan penggunaan sistem untuk penyalahgunaan atau penyimpangan. Nah, kemudian lanjut ke poin 11 ya, di NIST itu adalah kita bicara layanan keamanan ya, dan akuisisi produk ya. Oke. Ini detailnya Anda bisa baca lagi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah insiden respon ya. Jadi bagaimana merespon adanya suatu insiden ya. Siklus hidup respon insidennya kita bisa lihat nanti di belakang ya. Ini ya. Incident response life cycle ya. Mulai dari tahap preparation ya. Kemudian ada detection and analysis. Kemudian ada containment, eradication and recovery, dan ada post incident activity. Ya. Siklusnya seperti ini ya. Oke. Yang ke-13 yang terakhir di sini adalah manajemen konfigurasi ya, configuration atau change management. Ya. Ini adalah konteksnya untuk memanage, mengelola efek dari perubahan ya dalam konfigurasi. Nah, ini yang kita sudah bahas minggu lalu ya kan. Bagaimana konsep yang namanya resistant to change ya, menolak untuk berubah ya kan. Bagaimana memitigasinya ya, bagaimana mengurangi resiko terjadinya penolakan ya. Itu yang sudah kita bahas juga. Ya, jadi konteksnya hari ini sebetulnya saya mau rangkum ya kan, apa saja sih yang sudah kita bahas ya dari pertemuan awal ya sampai pertemuan minggu lalu ya. Jadi topik hari ini ya kan, ini ada topik yang sebetulnya ada review ya, topik dari bahan-bahan yang sudah saya pernah sampaikan di materi-materi sebelumnya ya. Tindakan apa saja itu sudah ada muncul di situ. Oke, ya ini information security service life cycle-nya ya, bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk ke Oke, jadi kita akan lihat nanti satu persatu ya rekomendasi maintenance model ya based on 5 subject area ya. Jadi nantinya kita akan lihat di sini ya, ada external monitoring ya, ada internal monitoring, ada planning and risk assessment, ada vulnerability assessment and remediation, dan readiness and review. Jadi kalau dilihat dari kerangka model maintenance-nya ya, maka akan ada tadi ya 5 faktor itu ya, 1 2 3 4 5 ya. Jadi tadi pemantauan eksternal ya, external monitoring ya. Kemudian pemantauan internal ya, dari sisi internal monitoring ya.
Kemudian faktor berikutnya ada perencanaan dan penilaian risiko, ya, risk assessment. Nah, ini adalah input kalau Anda lihat modelnya ya, yang kita untuk melihat ya risk, threat, and attack database ya. Nah, keluarannya adalah hasilnya adalah dalam bentuk penilaian ya, penilaian kerentanan dan remediasi ya. Nah, nanti dari situ baru kita masukkan lagi ke vulnerability database ya. Jadi basis data ya, apa saja yang rentan ya. Nah, nanti hasilnya adalah berupa kesiapan ya, readiness dan review ya, kesiapan dan ulasan. Ya, ini jadi Anda bisa lihat kan 5 faktor ini jadi dari 3 input dari masuk ya ke risk, threat, attack database. Kemudian nanti dikeluarkan dalam bentuk vulnerability assessment ya, and remediation. Kemudian nanti akan dimasukkan lagi ke dalam database vulnerability ya, dan baru ya hasilnya adalah kesiapan dan ulasannya. Ya, kita akan bahas ya satu persatu dari poin-poin ini ya. Pertama kita akan bahas dari sisi pemantauan lingkungan eksternal ya. Tujuan dari domain pemantauan eksternal ya dalam model pemeliharaan adalah untuk memberikan kesadaran awal ya akan ancaman baru dan yang muncul tentunya ya. Agent ancaman itu apa saja ya kan, dan faktor-faktor yang namanya vulnerability ya atau kerentanan dan serangan yang diperlukan untuk meningkatkan pertahanan ya yang efektif dan tepat waktu gitu ya. Jadi tujuan dari domain pemeliharaan eksternal ini jelas ya, memberikan kesadaran awal ya akan ancaman baru ya yang datangnya dari luar ya kan ya. Nah, pemantauan eksternal ini melibatkan data intelijen ya, pengumpulan intelijen dari sumber data ya, dan kemudian memberikan konteks intelijen dan makna untuk digunakan oleh para pembuat keputusan dalam organisasi. Gitu ya. Jadi pengumpulan data-data intelijen ya, data sumber dari luar ya kan, untuk melihat ya kan sejauh mana pengaruhnya atau memberikan dampak pada organisasi dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini nih, ya. Ini external monitoringnya ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi vendor inform team of product related threat ya. Kemudian lakukan security team scan external environment for threat. Kemudian team feed data to organization database dan hasilnya tadi kita udah tahu ya, ada risk, threat, and database ya. CRT ya. Apa ini computer expert apa nih ya, jadi supply information on local and international threat ya. Kemudian public internet site supply information current threat. Jadi kita bisa melihat sumber-sumber ya, asal usulnya itu dari mana saja ya. Ini data source-nya ini ya. Jadi pertama kita lihat mendapatkan data itu dari tentang ancaman ya atau vulnerability agent itu ya. Itu tidak susah gitu, tidak sulit ya sebetulnya ya. Jadi banyak tersedia dari informasi dari luar ya. Jadi ada banyak sumber dan mungkin juga sedikit biaya ya untuk mengumpulkan data-data intelijen yang masih sifatnya raw ya, masih mentah ya. Apalagi sekarang kita bicara teknologinya sudah Anda tinggal googling aja ya kan, tinggal cari aja informasi dari luar ya kan, itu banyak ya. Nah, apa yang menantang dan bisa mahal adalah mengubah ya kan yang namanya data yang banyak itu ya. Tentunya data itu tentu akan difilter kembali ya, yang mana yang benar ya kan, yang mana yang mungkin sifatnya belum bisa dipastikan gitu ya, menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai pembuatan keputusan gitu ya. Jadi CRT ini ya, Computer Emergency Response Team ya. Jadi vendor kecerdasan eksternal ini bisa dapat dari mana aja ya, dari vendor ya. Jadi kalau kita misalnya bisa tanya ke vendor ya, vendor ini speknya apa ya kan, mungkin vendor bisa menginformasikan, oh ini ada vulnerable ya kan, harus di update misalnya ya kan sistemnya. Atau dari pihak kedua dari luar itu yang namanya ini ya, tim Computer Emergency Response Team. Setiap negara semestinya sih memang sudah ada ya institusi atau lembaga yang namanya CRT ini ya, Computer Emergency Response Team. Ya, itu bisa dari levelnya level badan ya, institusi ya, lembaga negara gitu ya. Di Indonesia juga ada ya lembaga ini ya.
Jadi kita bisa dapatkan informasi dari lembaga ini ya. Atau mungkin dari sumber-sumber yang umum ya, sumber-sumber jaringan publik umum ya. Nah, terlepas dari sebagaimana organisasi mengumpulkan data pemantauan eksternal, ya, Anda sebagai seorang certified Computer Information Security Officer tentu harus mengevaluasi ya kan tindakan dan personel yang diperlukan untuk bertindak atas informasi tersebut. Ya, jadi Anda akan mendapatkan yang namanya data yang berjibun banyak ya, banjir data kita sebutnya ya. Segala data itu bisa dari 3 sumber tadi, ada vendor, ada dari public network source, atau dari computer emergency response team. Itu juga akan memberikan informasi data. Tapi problemnya adalah yang mana yang Anda harus lakukan tindakan gitu ya. Jadi harus dievaluasi. Nah, kita akan bicara di sini ada tanggung jawab ya kan untuk membangun program pemantauan eksternal ya yang layak. Itu mencakup apa saja ya. Jadi membuat suatu prosedur yang terdokumentasi ya. Kemudian juga berulang ya. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan ya. Gitu ya. Yang tepat untuk staf utama ya. Ya. Oke. Ya, jadi ada fungsi dari external monitoring proses ya, untuk monitor aktivitas ya, report result dan eskalasi peringatan gitu. Ya. Jadi tanggung jawabnya untuk membangun program pemantauan eksternal itu tadi ya mencakup pembuatan prosedur ya yang terdokumentasi dan repeat ya, berulang ya. Kemudian memberikan suatu pelatihan-pelatihan yang tepat ya untuk staf utama dan cadangan ya yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan. Kemudian staf kita lengkapi dengan akses ya dan alat yang tepat untuk melakukan fungsi pemantauan ya. Kemudian ada tindakan kriteria ya, merancang kriteria ya dan membuat keahlian ya. Mengembangkan metode komunikasi yang sesuai ya dan mengintegrasikan rencana respon insiden ya dengan hasil proses pemantauan eksternal ya untuk respon yang tepat. Nah, kita akan lihat di sini ya pemantauan eskalasi dan respon insidennya ya. Jadi yang namanya monitoring pengawasan ya atau pemantauan ya, kemudian tindakan peningkatan eskalasi ya dan respon insiden ya. Secara fungsi dasar dari proses pemantauan ini adalah untuk memantau ya kan aktivitas ya, memberikan suatu laporan ya, melaporkan hasil dan juga meningkatkan suatu peringatan. Nah, pendekatan optimalnya untuk eskalasi adalah mengandalkan integrasi ya yang keseluruhan ya yang menyeluruh ke dalam langkah-langkah perencanaan ya dan proses ini ya insiden respon planning ya. Nah, kita lihat di sini ya kan ada pertama adalah ya proses pemantauan memiliki 3 hasil ya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah semacam specific warning bulletin issued ya. Jadi ada bulletin peringatan khusus yang dikeluarkan ketika mengembangkan ancaman ya dan serangan spesifik yang menimbulkan resiko yang terukur bagi organisasi ya. Jadi 3 hasil utama dalam proses pemantauan itu, pertama adalah adanya suatu peringatan khusus yang dikeluarkan ya ketika mengembangkan ancaman dan serangan spesifik ya. Jadi harus ada semacam informasi yang diberikan ya kepada stakeholder gitu ya. Yang kedua adalah ringkasan informasi eksternal berkala ya. Jadi ada semacam report ya. Setiap bulan misalnya kan ya insiden respon management team itu memberikan semacam report ya. Report analisis ya. Dan itu harus dibaca juga ya kan dari sisi vulnerability ke pengaruh ke company nanti akan ada atau tidak gitu ya dengan adanya teknologi yang dipakai oleh organisasi. Nah, yang ketiga adalah detail intelligence ya on highest risk warning ya. Jadi detail-detail ya kan keterangan yang terperinci ya tentang peringatan risiko yang tertinggi ya. Begitu ya. Jadi ada semacam peringatan di situ ya, warning. Nah, kemudian pengumpulan dan pengelolaan data ya. Seiring waktu ya, proses pemantauan eksternal ini harus menangkap pengetahuan tentang lingkungan eksternal dalam format yang dapat dirujuk ya, baik di seluruh organisasi sebagai ancaman yang muncul maupun untuk penggunaan
historical data gitu ya. Dalam analisis akhir, pemantauan eksternal ini akan mengumpulkan intelijensia raw intelligence ya, gitu ya, data-data mentah ya, kemudian memfilter ya, yang mana yang relevan ya, mana yang sesuai dengan organisasi ya, kemudian memberikan suatu penilaian ya, dampak atau impact dari resiko itu ya, memberikan penilaian dampak resiko relatif ya, dan mengkomunikasikan temuan ini kepada decision maker ya, kepada para pembuat keputusan tepat waktu ya, untuk membuat ini ya, rekomendasi ya. Ini data collection and management-nya ya. Kita bicara dari sisi pemantauan eksternal. Ya kurang lebih seperti ini ya, data flow diagram-nya ya. Jadi external monitoring ya, di prosesnya ada planning, risk assessment, ada internal monitoring tadi ya. Nah, kemudian nanti diagram rinci 1 ini, external monitoring itu kita melakukan ini ya, adanya informasi dari US ya, Computer Emergency Response Team, ada vendor information, ada public internet site monitoring ya, nanti akan masukkan ke dalam risk, threat, and tech database ya. Ini kalau kita bicara data flow diagramnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian keduanya ya, yaitu memantau lingkungan internal. Ya, kalau tadi kan faktor eksternal ya. Faktor eksternal tuh didapatkan dari 3 sumber tadi ya, vendor ya, kemudian Computer Emergency Response Time, dan juga dari public ya, information ya, informasi umum gitu ya. Nah, kalau internal environment berarti kan konteksnya dia lebih ke dalam organisasi ya. Nah, ini sama pentingnya ya, sama pentingnya untuk memantau lingkungan eksternal ya dengan lingkungan internal, yaitu lingkungan komputasi internalnya ya. Tujuan utama dari domain pemantauan internal ini adalah untuk menjaga kesadaran ya akan keadaan semua jaringan organisasi. Jadi harus ada yang namanya awareness ya, security awareness ya, gitu ya. Ada menjaga kesadaran akan keadaan semua jaringan di organisasi ya. Nah, internal monitoring itu bisa dilakukan dengan cara apa saja. Kita lihat ya. Pertama adalah membangun dan memelihara inventaris perangkat dan saluran jaringan ya, infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi ya, dan elemen infrastruktur keamanan informasi. Jadi yang penting di sini adalah kita melakukan semacam ini ya, pemeliharaan inventaris perangkat ya. Jangan sampai perangkat-perangkat yang kita jalankan, kita operasionalkan ya, itu ada kerusakan misalnya, atau ada tindakan-tindakan yang berbahaya mempengaruhi inventaris dari perangkat kita misalnya. Yang kedua adalah ya, partisipasi aktif ya dalam atau kepemimpinan ya, proses tata kelola IT governance ya, untuk mengintegrasikan perubahan kalaupun misalnya ada perubahan yang tak bisa kita hindarkan ya di dalam program jaringan kita, di dalam network program kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu melakukan pemantauan aktivitas ya, TI ini secara real time ya, menggunakan sistem deteksi instruksi ya, atau kita menggunakan IDS ya. Jadi selalu ada namanya sistem monitoring ya, real time ya. Ada nggak serangan-serangan yang terjadi di company ya, di organisasi ya. Jadi untuk mendeteksi ya dan memulai respon ya terhadap tindakan atau threat tertentu ya. Nah, kemudian juga melakukan pemantauan ya yang berkala ya, kondisi internal jaringan dan ya. Jadi ini kita lihat ya monitoringnya dari sisi lingkup ke dalam organisasi ya. Jadi organisasi juga punya kewajiban untuk bisa melihat kondisi network dia seperti apa ya, kondisi penerapan keamanan jaringannya ya sudah sampai sejauh mana. Oke, jadi internal monitoringnya ya langkah-langkahnya seperti ini tadi ya. Misalnya kita melihat nih ada verify IP addressing ya. Apakah alamat IP-nya itu ada gak yang aneh gitu ya? Ada gak yang tidak terdefinisi di dalam sistem server dia? Ya. Verify IP address from outside juga melihat nih kan, ini yang akses network company ini datangnya dari mana gitu ya? Kadang-kadang bisa aneh ya, ketemu ya kan, misalnya dari sumber yang tidak jelas gitu ya, dari luar negeri yang tidak jelas gitu akses IP-nya.
inventarisasi jaringannya ya, yang terkait dengan internal environment-nya ya. Setiap organisasi harus memiliki inventaris yang terencana ya, dan terisi penuh ya untuk semua perangkat jaringan ya. Proses pengumpulan informasi ini kita sebut juga sebagai suatu identifikasi karakteristik ya, yang merupakan pengumpulan sistematis dari karakteristik jaringan dan perangkat komputer ya yang ada di lingkungan ya. Nah, perangkat tersebut harus diatur dan disimpan dengan hati-hati ya, menggunakan mekanisme ya, baik itu bisa manual ataupun juga otomasi ya, yang memungkinkan pengambilan tepat waktu ya, dan integrasi cepat dari fakta yang berbeda ya. Jadi dalam hal ini ya, kalau ada suatu kejadian misalnya ya kan, maka tim ya itu harus juga melakukan recovery gitu ya, baik itu bisa secara manual ataupun otomasi ya, otomatis ya. Jadi nggak perlu harus nunggu lama gitu ya. Jadi ada suatu mekanisme untuk pendeteksian awal gitu ya, perbedaan ya sistem yang berjalan dengan yang saat ini ya, yang dilihat gitu ya, apakah ada perbedaan atau tidak gitu ya. Nah, jadi mekanismenya adalah membuat sistem ini ya, intrusion detection and prevention system ya. Kita udah bahas juga ya. Jadi bagaimana membuat suatu mekanisme untuk sistem mendeteksi ya adanya suatu serangan misalnya ya. Agar efektif, maka IDS ini harus diintegrasikan dalam proses maintenance ya, dalam proses perawatan untuk pemeliharaan ya. The most important value of raw intelligence provided by the IDS ya is providing indicator ya of current or imminent vulnerability ya. Jadi si IDS ini juga nantinya kan kita udah tahu ya, kita IDS itu sistemnya bisa memberikan suatu warning ya, early warning ya, indikator-indikator ya, yang current, yang kondisi sekarang dengan kondisi yang terjadinya ancaman atau vulnerability ya. Nanti akan ada log filenya ya, log file dari mesin IDS itu ya, untuk bisa kita gali ya kan, informasinya apa saja di dalam log file tersebut ya. Nanti kita bisa lihat tuh di dalam log file itu ya. Mungkin ada misalnya ada orang yang sistem yang mendeteksi ada user yang berkali-kali mencoba masuk gitu ya, nge-ping gitu ya, ataupun ada user yang dari luar yang tidak berkepentingan mencoba akses masuk ya, itu kan ada muncul di situ ya. Nah, apakah organisasi memiliki outsourcing ya kan, pemantauan ya, gitu ya, IDS ya. Jadi dalam hal ini akan ada mekanisme untuk selalu melihat ya kan, memantau ya IDS itu 24 jam ya, kali 7 hari ya kan. Staff itu akan memantau ya IDS ya, ataukah dia sistemnya hanya dipantau setiap jam kerja saja misalnya ya. Jadi kita bisa tentukan nih IDS yang staff IDS nih ya, staff IT ya, yang melakukan tugas monitoring ya, intrusion detection system, itu harus ada istilahnya 24 jam kali 7 hari, tiap hari harus dimonitoring, atau cukup pada saat perusahaan itu bekerja gitu ya. Jadi misalnya 5 hari kerja kali 8 jam misalnya. Atau mungkin yang lebih moderat hanya mengabaikan peringatan real time dari IDS ya, file log dan mesin IDS ya. Jadi bisa ditentukan dari kriteria apa yang mau di ya. Kemudian menganalisis ya kan, signature ya kan, analyzing attack signature ya, melihat ada gak ya kan pola-pola serangan sistem ya yang mungkin pernah dicoba ya masuk ke dalam sistem tapi gagal gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu ya kan kelemahan dalam berbagai upaya keamanan itu ya. Nah, salah satu pendekatan yang telah mencapai hasil yang baik adalah melakukan kombinasi ya, analisis perbedaan manual dan otomatis ya, untuk mengidentifikasi perubahan pada lingkungan internal. Begitu ya. Oke, selanjutnya adalah detecting differences ya. Melakukan suatu pendeteksi adanya perbedaan di situ ya, di dalam mekanisme internal environment ya. Jadi melihat, menganalisis adanya suatu perbedaan ya.
Nah, analisis perbedaan itu adalah prosedur ya yang membandingkan keadaan saat ini ya dari segmen jaringan dengan keadaan sebelumnya ya yang diketahui dari segmen jaringan yang sama ya. Begitu ya. Nah, perbedaan antara kondisi saat ini dan keadaan awal yang tidak terduga itu bisa menjadi tanda masalah ya dan perlu diinvestigasi atau perlu diselidiki. Oke, jadi kaitannya dengan internal environment seperti itu. Nah, ini bagian awal ya, akhir dari bagian pertama ya. Jadi saya rasa ini pas ya, kurang lebih 1 jam kita bahas. Ya, minggu depan kita akan masuk ke ini ya, planning and risk assessment dan digital forensik. Ya, untuk materinya saya sudah upload ya, saya sudah upload ke e-learning ya. Jadi Anda bisa ambil di e-learning. Oke, kurang lebih ya seperti itu untuk materi hari ini ya. Ada pertanyaan dulu. Jadi konsepnya ya, Anda nanti bisa baca kembali ya di chapter ini ya. Jadi Anda bisa baca kembali ya di chapternya ini ya. Saya kasih chapternya ini ya. Di chapter 12 ya, Information Security Maintenance ya. Jadi nanti akan ada 2 bagian di sini ya, Security Management Maintenance Model dan Digital Forensic ya. Ini ada bagian akhir dari pembahasan kita minggu depan. Ya, di KP ya, hari Sabtu jam 1. Oke, kita absen dulu ya. Silakan videonya dihidupkan. Ada pertanyaan dulu untuk ini? Pak. Information Security Maintenance ya. Oke. Ini hadir semua ya. Udah ya. Oke, kita akan absen ya. Oke. Renaldi ada? Ada, Pak. Oke, Pebi? Hadir. Oke, Justinus? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada. Hadir, hadir. Rio? Rio Alexander? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Pak Setio, Stefanus? Ada? Hadir, Pak. Oke. Basit? Abdullah? Ada? Basit ada? Hadir, Pak. Oke. Dinata? Fiona Dinata? Marli, Derwin? Hadir, Pak. Ada. Chandra? Hadir, Pak. Andika? Hadir, Pak. Oke. Michelle Weni? Hadir, Pak. Pelda? Pak. Yusak? Hadir, Pak. Oke. Andi Aprianto? Hadir, Pak. Oke. Antonius Yoga? Hadir. Taslim? Wilson Taslim? Hadir, Pak. Oke. Rizkia? Hadir, Rizkia Pak. Nadi? Hadir, Pak. Kenny Pratama? Hadir, Pak. Damadi? Hadir, Pak. Malvin? Malvin Hadir, ada? Pak. Ada, Pak. Anelia? Hadir, Pak. Oke. Catherine Anastasia? Kevin Anastasia? Ada? Ada ya? Kevin Anastasia, ada nggak? Mana ini tadi? Ini Catherine Anastasia ada? Mana? Ada nggak? Di partisipan sih nggak ada, Pak. Yang nggak ada nih. Oke. Nathaniel Amadius? Ada, Pak. Kevin? Ada, Pak. Ada. Andreas? Ada. Andreas? Ada, Pak. Cornelius? Ada, Pak. Oke. Jonathan Leginal? Hadir, Pak. Oke. Ignatius Verdi? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Pius Hans? Pius? Oke. Angelia Chandra? Hadir, Pak. Mikhail Paulintinus? Hadir, Pak.
Leonard. Leonard mana? Leonard ada? Nggak ada ya? Oke. Marcelina, Angelina. Hadir, Ya. Pak. Oke. Suwandi, Kevin. Hadir Pak. Kevin, udah. Nabila. Hadir, Ya. Pak. Oke, Medina, Hadir, Pak. Nulita, Hadir, Pak. Nirmarla, Hadir, Pak. Feby Janiar, Hadir, Pak. Kemal. Kemal ada? Christopher Kemal. Saya Ada? Pak, hadir Pak. Iya. Oke. Ya jadi yang saya panggil ulang lagi nih ya, yang Catherine Anastasia gimana? Nggak ada ya? Sama Leonard? Nggak ada ya? Oke. Nulita tolong absen ya. Oke, Pak. Udah, Pak. Tinggal di-save. Oke. Oke, ini Anda off-kan dulu ininya apa? Remote control-nya ini. Ya. Oke. Oke, jadi kita akan masuk ke presentasi kelompok ya. Udah siap ya? Tadi kelompok ini. Siapa? Nabila ya? Ya, sudah, Pak. Bentar. Saya stop share dulu. Oke. Silakan Anda ini kelompoknya untuk presentasi. Ya. Nabila mana? Ya, Pak. Sebentar lagi di-share screen. Oke. Yang lain videonya bisa di-off-in ya, nggak apa-apa. Udah belum? Matt? Udah. Oke, silakan. Jadi hari ini kelompok kriptografi akan membahas tentang materi dari video presentasi minggu lalu. Yang pertama, definisi informasi security governance. Yang pertama, memberikan arahan yang strategis. Yang kedua, memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang ketiga,
memastikan bahwa risiko dapat dikelola. Tujuan dari praktik keamanan tata kelola adalah memastikan bahwa pengelola keamanan informasi harus memahami persyaratan untuk tata kelola keamanan yang efektif, memahami elemen dan tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi keamanan informasi. Manfaat tata kelola keamanan informasi yaitu menyediakan jaminan terhadap kepatuhan dan kebijakan, mengoptimalkan alokasi sumber daya keamanan yang terbatas, mengurangi kerugian dari peristiwa yang terkait dengan keamanan informasi. Tata kelola keamanan informasi yang efektif yaitu terdapat bagian intrinsik dari tata kelola, terintegrasi dengan proses, terdapat persyaratan hukum dan peraturan, dan wajib ada pelaksanaan perawatan yang layak. Lalu tata kelola keamanan informasi dalam bisnis goal itu terdapat bagian tata kelola perusahaan, memberikan arahan yang strategis, memastikan bahwa risiko dikelola dengan tepat, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan tanggung jawab. Lalu ada governance framework, yaitu strategi keamanan yang komprehensif, mengatur kebijakan dan standar keamanan, struktur organisasi keamanan yang efektif, dan terdapat matriks dan proses pemantauan. Selanjutnya scope information security governance. Itu pertama CEO yang melakukan evaluasi keamanan informasi pada jangka waktu yang ditentukan, terus meninjau hasil evaluasinya, terus habis itu melaporkan kinerjanya kepada dewan direksi. Terus organisasi harus melakukan penilaian risiko berkala sebagai bagian dari program manajemen risiko. Terus menerapkan policies and prosedur berdasarkan penilaian berdasarkan risk assessment. Terus organisasi harus menetapkan struktur manajemen keamanan untuk menetapkan peran individu yang eksplisit, bertanggung jawab, authority and accountability. Terus organisasi harus mengembangkan rencana dan memulai tindakan untuk memberikan keamanan informasi yang memadai untuk jaringan, fasilitas, sistem, dan informasi. Role dan responsibility of senior management. Board of director atau senior management itu responsible-nya itu bertanggung jawab untuk informasi keamanan. Terus eksekutif manajemennya itu menerapkan tata kelola keamanan yang efektif dan mendefinisikan tujuan keamanan yang strategis. Kalau steering commit memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang terkena dampak pertimbangan keamanan terlibat. Terus kalau responsibility of information security, ini ada CISO. Yang pertama itu C-level atau executive manager. Terus bertanggung jawab untuk melaporkan kepada CEO status manajemen keamanannya, mengembangkan strategi keamanan, mendapat approval dari senior management, dan membangun saluran pelaporan dan komunikasi. Ini governance, risk management, and compliance, yaitu suatu istilah yang memayungi pendekatan suatu organisasi terhadap 3 bidang, yaitu tata kelola perusahaan, manajemen risiko korporasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Ini itu strategi proses life cycle-nya. Terus business model of information security. Itu teori sistem adalah bahwa suatu sistem perlu dilihat secara holistik, digambarkan sebagai jaringan kompleks, terus keberhasilan dicapai oleh pendekatan sistem menunjukkan manfaat yang dapat dihasilkan bagi keamanan, memanfaatkan pendekatan sistem untuk manajemen keamanan informasi, dan membantu manajer keamanan informasi mengatasi lingkungan yang kompleks dan dinamis. Terus ini business model for information, ada 4 elemen model, itu desain atau strategi organisasi, sumber dayanya, proses, sama teknologinya. 6 six dynamics information connection of model. Jadi dia dari yang 4-nya itu, yang 1 governance, culture, enablement and support, emergence, human factors, and architecture. Ini assurance, process, integration, convergence. Integrasi semua proses jaminan organisasi mengenai keamanan, manajemen risiko, perubahan, audit internal dan eksternal,
kantor privacy, kantor asuransi, sumber daya, hukum, dan lain-lain. Mengurangi kecenderungan kesenjangan keamanan. Memitigasi pembagian sewenang-wenang dari kegiatan terkait keamanan ke dalam keamanan IT, manajemen resiko, privacy, kepatuhan dan keamanan informasi, dan disiplin ilmu. Terakhir, di mana nilai integrasi banyak kegiatan keamanan akan berpusat di sekitar keamanan informasi. Di next lagi aja. Selanjutnya ada metrik tata kelola keamanan informasi. Bagian ini mencakup pertama ada effective security matrix, kedua ada governance implementation matrix, ketiga ada strategic alignment matrix, keempat ada risk management matrix, kelima ada value delivery matrix, keenam ada resource management matrix, ketujuh ada performance measurement matrix, dan kedelapan ada assurance process integration matrix. Metrik keamanan yang efektif ini mencakup pertama meaningful, yaitu metrik harus dapat dimengerti. Kedua, akurat. Keakuratan ini adalah hal yang terpenting. Ketiga, ada cost efektif, yaitu biayanya tidak terlalu mahal untuk diperoleh dan matriks ini untuk di-maintain. Keempat ada repeatable atau dapat dipercaya tiap waktu. Kelima ada prediktif atau bisa diprediksi hasil matriks tersebut. Keenam ada actionable, yaitu bisa menjelaskan tindakan apa yang harus diambil. Ketujuh ada genuine, yaitu bisa menjelaskan apa yang sebenarnya harus diperhitungkan. Lalu ada strategic alignment matrix. Indikator dari alignment ini adalah memungkinkan kegiatan bisnis tertentu bertanggung jawab atas aktivitas bisnis yang ditentukan, dan tujuannya didefinisikan dan dipahami jelas oleh semua yang terlibat dalam kegiatan keamanan dan jaminan terkait. Lalu dipetakan ketujuan organisasi dan manajemen eksekutif yang telah memvalidasi pemetaan ini. Lalu komite pengarah yang terdiri dari eksekutif kunci dengan piagam untuk memastikan keberlanjutan kegiatan keamanan dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Lalu ada risk management matrix. Risk management matrix mencakup pertama strategi keamanan keseluruhan, kedua tujuan hukum, ketiga manajemen dan atau pengurangan dampak buruk, lalu penilaian risiko periodik, lalu manajemen risiko berkelanjutan, lalu bisnis yang diuji berkesinambungan, dan penilaian aset. Sekian dari kelompok kami. Oke. Ya, makasih. Jadi tinggal satu kelompok lagi ya, minggu depan ya. Tadi saya udah umumkan untuk presentasi. Nah, untuk rencana untuk ujian nanti akan saya umumkan di pertemuan terakhir ya, pertemuan 14 kita bicara dari project ya. Materinya akan kita bahas ya, apa saja yang Anda akan kerjakan di dalam project manajemen keamanan sistem informasi itu ya. Nah, itu nanti akan jadi bahan untuk final ya, ujian. Oke, minggu depan ya, jadi saya umumkan lagi kuliah pengganti hari Sabtu, jangan lupa ya. Karena minggu depan kalau nggak salah kita kan kena tanggal merah ya. Itu ya, tanggal minggu depan tuh berapa? Ya, tanggal 7 ya, hari Waisak ya. Jadi nanti akan dipindahkan ke hari Sabtu ya, jam 1 siang ya. Kita akan bahas, saya akan bahas untuk lanjutan dari bagian kedua itu ya, digital forensik ya. Nah, jadi nanti setelah itu kita presentasi ya kelompok yang tadi siapa kelompoknya? Firewall ya, kalau nggak salah ya. Ya, kelompok firewall yang akan presentasi. Ya udah, ini aja dari pertemuan kita hari ini ya. Saya cukupkan ya. Minggu depan hari Sabtu ya kita KP-nya ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya untuk detail untuk bahan apa saja yang nanti diujiankan itu akan saya sampaikan di pertemuan ke-14 ya. Oke, kalau gitu
saya sudahi pertemuan kita hari ini ya. Makasih, sampai ketemu di hari Sabtu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih.